merupakan mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A2 semester 7. Pada saat ini saya akan melakukan penjelasan mengenai apa itu tanah longsor dan penanganan bencana akibat tanah longsor. Hal ini untuk memenuhi mata kuliah keperawatan bencana yang diajarkan oleh Nurse Olvin Maningkay, Escape MKes. Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu definisi. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentukan lereng berupa bebatuan, bahan robakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Longsor disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya yang pertama yaitu penembangan pohon secara liar, yang kedua tidak adanya penghijauan pohon berkayu, yang ketiga perubahan fungsi lahan, yang keempat tidak diterapkannya sistem terasering, dan yang kelima curah hujan yang tinggi. Nah, hal-hal yang dilakukan saat longsor, yang pertama itu jangan panik, yang kedua hindari jalur yang berpotensi longsor, dan larilah ke tempat yang aman. Nah, bencana longsor dapat menimbulkan penyakit diantaranya yaitu terkait dengan sanitasi. Penyakit yang biasanya menyerang saat longsor yaitu yang pertama diare dan yang kedua itu penyakit kulit. Namun, penyakit akibat tanah longsor dapat dicegah dengan menjalani pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan cara yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun setiap kali mau makan atau minum, dan konsumsi air yang sudah direbus dan sudah mendidih, serta jagalah kebersihan lingkungan di sekitar kita. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada penanganan bencana tanah longsor. Di sini kita akan melakukan triase, yaitu untuk memilah dan memilih korban sesuai dengan berat ringannya kondisi korban. Jadi triase ini merupakan suatu teknik penilaian dan mengklasifikasi tingkat kegawatan korban bencana. Jadi sebelum kita masuk dalam prakteknya, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu triase. Jadi triase ini merupakan pengelompokan korban atau pasien berdasarkan berat ringannya trauma atau penyakit serta kecepatan dalam penanganan atau pemindahan. Nah, adapun tujuan dari triase yaitu agar dapat menangani korban atau pasien dengan cepat, cermat, dan tepat sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, triase ini merupakan pintu masuk paling awal, jadi sebagai garda utama dalam pemilihan korban gawat darurat. Jadi pemilihan ini harus berdasarkan skala prioritasnya sehingga pasien atau korban tersebut mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, warna dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu warna merah, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau, yang keempat warna hitam. Untuk labelisasi warna merah dikatakan sebagai prioritas utama. Nah, kenapa dikatakan sebagai prioritas utama? Karena kondisi pasien itu mengancam jiwa atau fungsi vital, misalnya pasien dengan penurunan kesadaran, di mana pasien tersebut memerlukan resusitasi yang cepat. Terus yang kedua, misalnya pasien dengan gagal nafas ataupun pasien dengan perdarahan hebat. Jadi pasien-pasien dengan kondisi ini masuk sebagai prioritas utama dengan labelisasi warna merah. Jadi pasien ini dengan kondisi yang gawat darurat. Yang pertama, cek respon ibu. Yang kedua, cek nadi, cek pernafasan. Ada nadi, ada pernafasan, CRP lebih dari 3 detik, prioritas merah. Nah, untuk pasien dengan labelisasi warna kuning merupakan prioritas kedua. Mengapa dikatakan demikian? Karena keadaan pasien itu mengancam nyawa tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Jadi pasien di sini adalah kondisi pasien yang gawat tetapi tidak darurat. Misalnya pasien-pasien dengan pasien fraktur atau pasien dengan trauma toraks. Yang pertama, cek nafas, cek nadi. Ada nafas, ada nadi. Nafas 18 kali per menit. Nadi normal reguler, CRT kurang dari 2 detik. Yang kedua yaitu cek respon. Ibu. Ada respon, prioritas kuning. Nah, untuk labelisasi warna hijau itu dikatakan sebagai prioritas ketiga. Nah, kenapa demikian? Karena kondisi pasien darurat dan tidak gawat. Jadi, keadaan pasien itu tidak mengancam nyawa tetapi memerlukan tindakan darurat. Misalnya pasien cedera yang tidak mengalami penurunan kesadaran dan dapat memerlukan mobilisasinya itu secara mandiri tanpa menggunakan alat roda, brankar, minor atau tertutup. Ibu, apakah ibu mendengarkan saya? Apakah ibu bisa berdiri sendiri?
Prioritas hijau. Nah, untuk labelisasi hitam itu masuk dalam prioritas keempat. Nah, kenapa demikian? Karena keadaan pasien tidak mengancam nyawa dan tidak memerlukan tindakan darurat. Nah, pasien yang masuk dalam labelisasi hitam adalah pasien yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, atur posisi korban. Yang kedua, cek respon. Ibu, tidak ada respon. Yang ketiga, cek nafas, cek nadi. Tidak ada nafas, tidak ada nadi. Prioritas hitam. Sebelum akhir video ini, saya mengundang teman-teman, kakak-kakak ataupun adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, yuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado Fakultas Keperawatan. Adapun fakultas kami ini telah menjalin hubungan kerjasama dengan pihak negara Jepang, jadi bisa kuliah sambil kerja atau magang di negara Jepang. Mahasiswa kami juga banyak yang sudah magang di sana loh. Jadi mau tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado Fakultas Keperawatan. Nah, teman-teman mau tahu cara pendaftarannya gimana? Yuk kepoin Instagram Unpi Manado atau juga bisa dilihat di Facebook yaitu Fakultas Keperawatan Unpi. Tetap semangat, terima